kita bisa tahu yang kita minta itu berapa, yang sudah dikasih itu berapa. Jadi saya lanjutkan. Waktu itu tidak bertemu dengan direktur, tapi ada staf yang biasa mengatur dan memegang data ini. Setelah dia lihat data yang ada, ternyata kuota, walaupun data permintaan kita sandingkan dengan kebutuhan kendaraan dan kebutuhan lainnya itu petani-petani, tetapi tanggapannya di sana bahwa kuota yang diberikan kepada kita itu tahun sebelumnya itu 11.000 ya. 11.000 sekian, 11.000 saya ingat data dengan data saya ingat bahwa 11.000 sekian. Ternyata sampai dengan bulan Desember akhir tahun realisasinya tidak habis sampai dengan 11.000. Itu artinya kebutuhan itu cukup untuk kita di Kabupaten Rotendao. Kalau habis dan kita terjadi kelangkaan akibat karena kuota 11.000 itu kita habiskan semua, maka itu terjadi kelangkaan. Ternyata minyak itu kita tidak menghabiskan 11.000. Maka di sana mengambil keputusan bahwa ternyata cukup. Walaupun keluhan kita bahwa terjadi kelangkaan. Nah, langka kalau minyak 11.000 itu harus berarti langka. Ternyata 11.000 itu kita hanya habis berapa saja. Tapi di posisi Desember itu tidak habis 11.000. Itu artinya cukup. Jadi data yang ada kita bawa kebutuhan itu nanti dikaji lagi kalau tahun-tahun berjalan ini kita menghabiskan kuota yang dikasih itu, maka pasti menjadi perhatian untuk pemerintah pusat dalam hal ini juga migas untuk mendapat tambahan kuota untuk Kabupaten Rotendao. Begitu juga kabupaten lain. Dan mereka hari ini berapa kiloliter yang keluar, datanya langsung masuk ke mereka. Jadi mereka langsung baca memang. Jadi kita konsultasi dan ke sana dia bilang bahwa ini hari saja belum habis sekian yang masuk. Termasuk realisasi yang sekarang yang ada di sini. Kita sampai sekarang ini baru berapa bulan nanti baru berapa 1.000 lebih dari 7.000 1.600 sekian. Nah masih ada sisa hanya 8 bulan itu artinya cukup sebenarnya. Dan di Rote sampai di sana sebenarnya belum ada kelengkapan, cuma terjadi antrian ini membuat masyarakat menjadi resah. Nah antrian ini yang kita mau bicarakan sekarang seperti apa. Antrian ini semacam membuat orang menganggap bahwa minyak ini jadi langka. Antrian habis minyak kemana begitu? Karena sebagian orang yang tidak bisa masuk untuk mendapatkan bahan bakar yang diinginkan. Kira-kira begitu. Oke baik, jadi mungkin itu penjelasan yang disampaikan oleh pemerintah melalui Bapak Astua. Jadi kalau ketika kita bicara minyak ini kan itu berhubung dengan nadi pergerakan manusia, ekonomi, pokoknya semua dimensi lah, semua sektor kebutuhan manusia, kebutuhan kenal. Nah untuk itu seperti tadi apa yang disampaikan oleh Bapak As bahwa sebenarnya kuota artinya sesuai dengan permintaan. Kan kalau kita mau melihat permintaan yang disampaikan oleh pemerintah rincian, kalau kebutuhan kalau seperti ini jalan normal sekitar 70-an ton yang ini dan tahun ya. Nah tapi yang direalisasi untuk tahun 2024 itu 7.000 lebih, misalnya pertalite ini solar 2.000 lebih, minyak tanah 1.000 lebih. Nah ini nanti sebentar ini Bapak Ibu pimpinan SPBU yang paling tahu kondisi dari minyak ini. Nah tentu distribusi untuk dari SPBU ini tentu juga ada dasar pertimbangan kebutuhan wilayah layanan. Nah kita dulu pergumulan terkait dengan BBM ini ketika ada pembangunan SPBU di Rote, masyarakat seperti ini mendapatkan angin segar harapan, bahwa apa yang selama ini digumuli dirasakan oleh masyarakat terkait dengan masalah ini kelangkaan BBM dan lain-lain itu sepertinya ada harapan untuk terjawab. Awal-awal pembangunan SPBU, layanan SPBU masih aman, tapi apakah dengan ada sekitar 3-4 tahunan ini
mungkin ada skema baru yang ini mungkin ketemu antara skema apa kekuatan BBM semakin besar, semakin hari semakin terjadi ini antrian yang akhirnya diterjemahkan orang bahwa terkesan langka. Nah mungkin ini yang kita mau minta penjelasan gambaran dari Bapak Ibu pimpinan SPBU masing-masing untuk semua kondisi-kondisi yang bisa mungkin digambarkan. Terkait gambarkannya terbuka supaya ini juga bisa diketahui oleh publik, supaya jangan saling menyalahkan, karena terus terang bahwa saat ini ada asumsi-asumsi, ada pendapat-pendapat liar, baik melalui medsos maupun langsung ataupun diskusi-diskusi ini warung kopi, yang katakan bahwa ini terkesan mafia yang dimainkan oleh pemerintah, ataupun mungkin manajemen yang dimainkan oleh pemerintah dan ketidakpedulian antara kami dari DPR untuk terhadap kondisi masyarakat, ataupun ada juga yang menyatakan bahwa ada mafia-mafia tertentu yang dimainkan oleh SPBU. Nah hari ini ada teman-teman, maka kenapa saya juga panggil ini teman-teman PR supaya kita terbuka ini, supaya jangan publik, karena selama ini ada hal kita bukan forumnya baru, kita sudah beberapa kali diskusi, termasuk kita dan pemerintah. Kalau ini ini saya ada ini, hampir setiap kalau ada apa-apa kita selalu komunikasi. Dan tapi tentu tidak semua hari kita RP. Ada hal yang perlu saya minta Pak Kadis, tolong kendalikan, tolong komunikasi. Misalnya kondisi seperti ini di SPBU ini, orang yang namanya masyarakat dengan berbagai macam, ketika ada kebutuhan mendesak, ketika tidak dapat, mereka bisa luapkan dengan berbagai macam cara. Nah itulah yang menjadi potong, karena dalam keadaan tertentu kami di sini punya tanggung jawab yang besar, tetapi kami juga karena memaklumi dari situasi itu. Dan bahkan mungkin Bapak